Alhamdulillah Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala nabiyil karim wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan wa ba'du. Alhamdulillah, dengan di kesempatan ini kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas nikmat yang besar. Ya, nikmat Allah Subhanahu wa taala kepada kita semua sehingga kita bisa berkumpul di tempat ini, di acara kita ini, ya, untuk mendengarkan tausiah Ramadan dengan tema kewajiban anak terhadap kedua orang tuanya. Ya, tadi sempat terputus, ya nggak apa-apa, dari ulang lagi ya. Kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas nikmat Allah kepada kita semua, ya, sehingga kita bisa hadir di sini dalam keadaan sehat walafiat, hadir di majelis ini untuk mendengarkan nasihat, ya, tausiah itu wasiat takwa, wasiat untuk menumbuhkan keimanan, ya, keimanan kita kepada Allah dan kepada Rasulnya alaihi salatu wassalam. Ya, sebagaimana sudah direncanakan dari awal bahwa tema kita adalah kewajiban anak terhadap kedua orang tua. Dan pembahasan ini kita terbiasa dengan membahas kitab, ya. Maksudnya kita akan membaca sebuah tulisan yang sangat bagus sekali, ya, tentang hukuk, hak-hak manusia terhadap segala yang menjadi kewajiban mereka. Ya. Yang pertama tadi sudah dijelaskan, yang pertama adalah hak Allah. Pertama hak Allah, kedua hak Rasulullah alaihi salatu wassalam. Yang ketiga hak, ya, hukukul walidain, hak kedua orang tua yang menjadi kewajiban anak terhadap mereka berdua. Yang dengan sebab keduanya lahirlah kita, maka tidak boleh kita bersikap kasar kepada keduanya, mengangkat suara lebih tinggi, tidak boleh. Ya, wajib bagi kita semua taat kepada orang tua kita dalam hal yang ma'ruf, dan tidak boleh kita durhaka kepada perintah keduanya. Apalagi kalau keduanya memerintahkan kita untuk mentaati Allah dan Rasulnya, nggak boleh kita mengingkarinya, mendurhakainya, melawan. Nanti akan jelaskan di sini. Nggak boleh, ya, karena keduanya menjadi sebab lahirnya kita. Nah, pemelihara dengan sebab kita dipelihara dari mulai di kandungan, orang tua terutama ibu, ya, dengan susah payah merawat kita, mempertahankan kehidupan kita sampai lahir, mempertaruhkan nyawanya, luar biasa, terutama ibu, ya, yang memiliki hak yang lebih besar dari hak bapak 3 kali. Ini tidak menunjukkan kita tidak berbuat baik kepada bapak, tidak. Tapi hak ibu, kewajiban kita kepada ibu lebih besar. Dengan sebab jerih payah ibu kita, lahirlah kita, pengasuhannya, ya, dalam dalam pemeliharaannya, ya, support dan susah dan seterusnya. Nah, ini dia, ya, seperti itu. Mafhum amat? Jelas? Baik. Maka hak yang ketiga adalah hukukul walidain. Setelah Syekh Utsaimin membahas tentang hak Allah, kemudian hak Rasul, maka beliau berbicara tentang hak kedua orang tua yang menjadi kewajiban anak. Ya, hak kedua orang tua yang menjadi kewajiban kita terhadap orang tua kita. Kita sebagai anak, maka kita memiliki menanggung kewajiban kita terhadap orang tua kita. Ya, seperti itu. Jelaskan oleh Syekh Utsaimin, la yunkir ahadun fadlal walidain. Tidak ada seorang pun yang mengingkari keutamaan kedua orang tua, bahwa orang tua kita lebih utama dari kita. Sepintar apapun kita, sehebat apapun kita, maka tetap orang tua kita lebih afdal dari kita. Maka kita nggak boleh sombong di hadapan kedua orang tua. Kalau kita udah pintar, apalagi kita belum ngerti apa-apa, jelas nggak boleh sombong. Kata kita sudah jadi presiden misalnya, tetap orang tua sebagai orang tua kita, nggak boleh direndahkan, nggak boleh kita berbuat kurang ajar di hadapan keduanya, kayak gitu. Mafhum? Fal walidani sababu wujudil walad, karena kedua orang tua menjadi sebab adanya anak. Kedua orang tua menjadi sebab adanya anak, ya. Walahum alaihi haqqun kabir, ya. Maka bagi keduanya atas anak memiliki hak yang sangat besar.
yang menjadi kewajiban anak, kewajiban yang sangat besar terhadap kedua orang tua, yang sangat besar sekali. Setelah kewajiban terhadap Allah dan terhadap Rasulnya, baru kewajiban terhadap orang tua, makhluk yang pertama kali, sebelum kepada yang lainnya. Maka wajib bagi kita menunaikan hak-hak orang tua. Nanti akan jelaskan poin-poinnya insyaallah taala kalau selesai ya. Mudah-mudahan selesai. Seperti itu. Kemudian faqat rabbayahu shaghira. Sungguh keduanya telah mentarbiyah, memelihara anaknya, memelihara kita semua ketika kita masih kecil. Keduanya, ibu dan bapak kita, memelihara, mentarbiyah kita, memelihara kita semenjak kita masih kecil. Wa ta'iba, dan keduanya letih, berpayah-payah min ajrahatihi, demi kesenangan anaknya. Itu dia. Orang tua kita, terutama ibu kita. Ya meskipun dohirnya bapak kita capek, tapi lebih capek oleh ibu kita. 24 jam ibu itu. Ya, meskipun kelihatannya orang bapak kita lebih capek karena nyari uang, padahal tidak. Ibu yang lebih capek. Dan dua-duanya capek. Wa ta'iba min ajrahatihi, dan keduanya letih, berpayah-payah untuk kesenangan anaknya. Lihat. Maka sangat besar hak kedua orang tua atas kita yang menjadi kewajiban kita. Dengan sebab itu, pertama, dengan sebab dua orang tua adanya kita, lahirlah kita ini. Dengan sebab kedua orang tua, Allah Subhanahu Wa Taala menciptakan kita. Berbeda dengan Adam, nggak ada bapak, nggak ada ibu. Berbeda dengan Isa bin Maryam, nggak ada bapak, ada ibu. Allah Maha Kuasa, Maha berbuat atas segala sesuatu. Allah menciptakan Adam tanpa ibu bapak. Allah menciptakan Isa tanpa bapak. Dan Allah ciptakan kita dengan sebab ibu dan bapak kita. Kayak gitu. Mafhum? Jelas? Baik. Ya, harus paham. Ini kan jelas ya. Jangan iya aja tapi nggak paham. Paham nggak Pak? Iya. Kayak gitu. Kemudian wasahira min ajli manamihi, dan keduanya bermalam bergadang demi anaknya bisa tidur. Lihat, ketika kita masih kecil, masih bayi, ya betapa seringnya ibu bapak kita berjaga malam. Apalagi kalau misalnya lagi sakit, begadang tidak tidur, terutama ibu ya, terutama ibu kita. Kalau bapak jarang, kalau nggak dibangunin nggak bangun. Ibu luar biasa, lagi tidur anaknya bangun, kencing, kemudian pengen nyusu dan seterusnya. Ya keduanya berjaga malam demi tidur kita yang nyenyak. Gitu ya, seperti itu. Ini jasa dua ibu bapak. Keduanya berpayah-payah, ya. Keduanya mentarbiyah kita, memelihara kita dari sejak masih kecil. Keduanya berjaga malam demi kita bisa tidur tenang. Itu jasa kedua orang tua. Sekarang jasa ibu. Jasa ibu lebih khusus lagi. Gitu ya. Tahmiluka ummuka fi batniha. Ibumu mengandung engkau di dalam perutnya. Nah, ini dia. Sehingga kita nggak boleh melawan ibu, durhaka kepada ibu, membantah ucapannya, nggak mau nurut, tidak boleh. Ibu itu lebih lagi itu ibu. Perhatikan ya, ini para penghafal Quran, para pelajar, para penuntut ilmu harus lebih dari yang lainnya. Antum semua ini para penuntut ilmu, para pelajar, para penghafal Al-Quran harus memiliki adab terhadap orang tua. Maka kajian ini sangat penting sekali, terutama untuk para penuntut ilmu ini. Tahmiluka ummuka fi batniha. Ibumu mengandungmu di dalam perutnya. Ya, wa ta'isu ala hisabi ghidaiha, dan engkau hidup ya mengandalkan yakni makanan dari dia. Kan kalau di perut kan makanannya dari apa namanya? Dari yang dimakan ya, intisari dimakan oleh ibunya. Itu kita mengandalkan makanan dari ibu kita ketika kita di perut. Ya, seperti itu. Kemudian ya, wa ta'isu ala hisabi ghidaiha wa sihhatiha, dan kita hidup atas semen engkau hidup kita semua ini
engkau hidup ya mengandalkan yakni makanan dari dalam perut ibumu dan dari kesehatan ibumu. Kalau ibumu sakit, engkau ikut sakit di dalam perut. Makanya ketika ibu mengandung, jangan sampai dia sakit, karena anaknya bisa ikut sakit juga, berpengaruh. Maka diharapkan kayak gitu. Ketika dia mengandung kita, ya diharapkan ibu kita itu sangat diharapkan akan kesehatannya, karena akan mempengaruhi kesehatan anak yang dikandungnya. Ya, seperti itu. Kemudian limud dan titis atau syuhur goliban, ya selama 9 bulan umumnya. Ada yang 9 bulan, ada yang lebih, ada yang kurang. Umumnya 9 bulan. Ibu kita mengandung kita, mempertaruhkan kehidupannya, mempertaruhkan kesehatannya, dan kita sangat mengandalkan kesehatan ibu kita karena kita makan dari ibu kita. Ya, apa yang dimakan ibu kita hidup. Nah, itu dia. Seperti itu. Kemudian kama asyarallahu tabaraka wa ta'ala ila dzalika min qawlihi, sebagaimana Allah Subhanahu wa taala mengisyaratkan dalam firman-Nya. Ini dalilnya. Dalil yang menunjukkan bahwa orang tua kita, ibu kita sangat berjasa besar terhadap kehidupan kita. Sangat-sangat berjasa dalam kehidupan kita. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surah Luqman. Bisa dicatat ya. Dalam surah Luqman ayat yang ke-14. Enggak ada yang bawa buku. Baik. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wasainal insana biwalidayhi." Dan Allah Subhanahu wa taala perintahkan kepada manusia untuk berbuat baik kepada kedua orang tuanya. Dalam surah Luqman ayat berapa? 14. Wa wasainal insana biwalidayhi. Allah Subhanahu wa taala maksudnya kami adalah Allah. Ya. Kami perintahkan manusia untuk berbuat baik kepada kedua orang tuanya. Tadi sudah dijelaskan jasa ibu bapak, kemudian jasa secara khusus ibu. Ya, secara khusus karena ibu lebih besar perjuangannya terhadap kehidupan kita. Ya, berpayah-payah. Dimulai dari masa mengidam. Pengidam enggak? Mengidam itu awal-awal kandungan. Ya, sangat-sangat payah, muntah-muntah dan segala macam. Mabok, pusing kepalanya, luar biasa. Ya, kemudian ketika mengandung, berat bawanya. Ya, dan sangat-sangat mempertaruhkan kehidupan demi kita lahir dengan selamat. Begitu juga nanti ketika melahirkan, ya, mempertaruhkan nyawanya betul-betul antara hidup dan mati. Ya, seperti itu. Kemudian hamalathu ummuhu wahnan ala wahnin. Ya. Ibunya telah mengandung dia kelemahan di atas kelemahan. Maka Allah perintahkan untuk berbuat baik kepada ibunya, kepada ibu kita, manusia, kita sebagai manusia. Ya. Hamalathu ummuhu wahnan ala wahnin wa fisaluhu fi amain. Ibunya telah mengandung dia kelemahan di atas kelemahan. Berarti Allah Maha tahu. Allah Subhanahu wa taala sebagai pencipta makhluk mengetahui keadaan makhluk, mengetahui keadaan seorang wanita, seorang ibu ketika dia mengandung anaknya. Wahnan ala wahnin, kelemahan di atas kelemahan, udah lemah lagi. Kelemahan di atas kelemahan. Wahnan ala wahnin. Ya. Kemudian wa fisaluhu fi amain, dan menyapihnya selama 2 tahun. Ya, kalau sudah 2 tahun disapih, disusui selama 2 tahun, kemudian Allah tentukan untuk disapih. Ya, seperti itu. Jelas? Anishkurli wali walidaik, maka bersyukurlah kepadaku dan kepada kedua orang tuamu. Nah, itu dia. Allah Subhanahu wa taala perintahkan kita untuk mentauhidkan Allah pertama kali. Pertama kali kita diperintah untuk apa? Mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala. Jangan setelah kita mengetahui Allah pencipta kita, kemudian kita tidak beribadah kepada Allah, tidak boleh. Ya. Kemudian Allah Subhanahu wa taala menjelaskan bahwa ibu kita
ibu kita menjadi sebab kelahiran kita, dan perjuangan yang begitu besar untuk melahirkan kita. Ya, seperti itu. Maka aniskurli wali walidain, maka bersyukurlah kepada aku dan kepada kedua orang tuamu. Bersyukur kepada Allah sehingga dengan nikmatnya, dengan kuasa Allah kita lahir ke dunia melalui kedua ibu bapak kita. Bersyukur kepada aku dan kepada kedua orang tua. Ya, ilayyal masih, dan kepadaku lah tempat kembali kamu semuanya. Kayak gitu. Ya. Kemudian sudah habis waktunya. Oh iya, baik.